Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, kita masih dalam pembahasan tarbiyatul aulad, bagaimana kita membina, membesarkan, mengawal, mentarbiyah anak-anak kita. Dan malam ini kita insyaallah memasuki malam yang ke-14 atau episode yang ke-14. Kita akan masuk pada satu tema asbabul inhiraf indal aulad wa mu'alajatuhu, sebab-sebab terjadinya penyimpangan yang terjadi pada anak-anak kita, baik itu penyimpangan pemikiran, penyimpangan moral, akhlak, sikap, attitude, etika, penyimpangan-penyimpangan yang sering kita dapat di tengah-tengah masyarakat kita. Ini semua tentu kita yakin karena tarbiyatihim, buruknya atau jeleknya pola pembinaan mereka di tengah-tengah masyarakat, realita kehidupan yang sungguh cukup banyak fitnah, kehidupan yang kalau kita tidak sabar atau mungkin kita juga masuk dalam kehidupan itu, maka sebagaimana sering kita dapatkan di lapangan contoh-contoh konkret, real, anak-anak kita yang susah untuk bisa diatur, sehingga harapan untuk menjadi anak yang soleh dan salihah sepertinya dalam tanda petik jauh dari kehidupan kita. Walaupun kita tidak boleh putus asa, karena duduknya kita di malam-malam seperti ini, mobil khusus dalam kajian tarbiyatul aulad ini untuk menyelesaikan semua sebab-sebab yang membuat anak kita terjadi penyimpangan. Kalau kemudian kita, para murabbi, para orang tua, tidak punya amanah, tidak punya tanggung jawab, kita sebagai seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami, dan kita suami istri terhadap anak-anak kita, kemudian kita juga tidak memahami bagaimana sebab-sebab penyimpangan yang terjadi kepada anak-anak kita dan apapun yang membuat mereka seperti itu, maka la syak sayakun fil mujtama', akan terjadi dalam masyarakat kita ini jilud dhaya' wasyaqa', generasi yang hilang harapan, generasi yang rusak, generasi yang penuh banyak masalah, generasi yang amburadul,
Insyaallah mulai malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mencoba melihat apa saja sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau yang memicu penyimpangan terhadap anak-anak kita. Al-Ustaz Abdullah Nasir Ulwan dalam kitab yang kita bahas ini menulis banyak sebenarnya berbagai macam penyimpangan yang terjadi pada anak-anak kita. Yang pertama, al-faqrul ladzi yukhayyamu ala ba'dil buyut, yaitu kefakiran. Ya, kefakiran, kemiskinan yang menyelimuti sebagian rumah tangga kita kaum muslimin. Saudara, kita semua faham bahwa anak ketika tidak mendapatkan sesuatu yang mencukupi akan kebutuhan dirinya dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya, tidak cukup apa yang ia makan, tidak layak baju yang ia pakai, maka tidak bisa tidak dia pasti mencari suasana yang lain. Kita bisa lihat, la samahallah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, bahkan inilah doa Nabi kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tuqa wal huda, ketakwaan, hidayah, harga diri, dan kita juga minta diberi kecukupan dalam hidup ini. Sebab bagaimanapun pula ketika anak hidup di tengah-tengah keluarga yang serba kekurangan, sementara orang tua tidak bisa berbuat apa-apa, jangankan untuk diberikan kepada anak, untuk dia sendiri juga tidak ada, maka tidak bisa tidak, ma'asyal muslimin, anak mencari penghidupan di luar. Dan kita tahu bagaimana kondisi anak kita di luar kontrol kita, wabil khusus dalam suasana kita seperti ini. La samahallah, sekali lagi la samahallah, mudah-mudahan anak kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa tidak tatalaqahu aidis su' wal jarimah. Nanti di lapangan kita mendapatkan anak kita ditampung oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tuhitu bihi halatis syarri wal inhiraf. Maka jangan kaget sampai ada anak yang diperjualbelikan, dijadikan sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sering kita dapatkan contoh-contoh berita-berita di negeri ini. Jangan kita bicara di negeri orang lain, jemaah sekalian, di negeri kita sendiri. Di saat kemudian anak tidak mendapatkan kehidupan yang layak, dia mencari penghidupan di luar, ketemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, laki-laki atau perempuan, dan kita mendapatkan fenomena di lapangan, tampilan mereka, gaya hidup mereka, dalam suasana rumah tangga yang terjepit seperti itu. Ujung-ujungnya nanti mereka akan menghalalkan segala cara di usia yang masih muda, ma'asyar muslimin. Subhanallah, agama kita menyuruh kepada kita, ma'asyar muslimin, untuk muharabatul faqr ini, memerangi kefakiran ini. Seorang muslim harus merasa cukup dan berusaha untuk merasa cukup dalam kehidupannya, dalam ma'isyahnya, dalam tuntutan hidupnya, yang nanti konsekuensinya dia dengan leluasa bisa menyekolahkan anaknya dengan pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Di saat kita Allah memberikan kecukupan rezeki, karena etos kerja kita muncul dalam hidup ini, tidak nganggur, dan nganggur itu juga memberikan contoh buat anak-anak kita. Begitulah orang tua kita nganggur.
Begitulah ibu kita setiap hari hanya kerjaannya nonton televisi dan mendengarkan radio, main HP, tidak punya semangat kerja. Anak pun juga mencontoh, ma'asyiral muslimin. Nah, kita dianjurkan dalam hidup ini, laki-laki, kita sebagai seorang suami, dari ibunya anak-anak kita ini, dari istri kita, untuk keluar. Saya sering menyampaikan di Suara Muslim yang malam ini kita dengarkan bersama mitra muslim, tadi menjelang maghrib, ya ini sudah bertahun-tahun, ya lebih dari 3 tahun diulang-ulang, ya menjelang masuk salat adzan maghrib, saya mengangkat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amsakalan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Barang siapa amsa sampai sore hari, kalan ala amali yadih, berarti dari pagi hari sampai sore hari dia bekerja dari hasil tangannya sendiri, berusaha sekuat tenaga mencari penghidupan ini, rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia bekerja, saat dia bekerja, di awal dia bekerja sampai kemudian dia pulang ke rumah, itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak boleh nganggur. Nganggur itu yumitul qulub, bisa mengeraskan hati. Orang kalau nganggur ngelamun, jemaah sekalian. Orang kalau nganggur muncul pikiran-pikiran negatif, setan masuk dan jin masuk, mempengaruhi nafsu dan akal pikiran kita, jemaah sekalian. Maka kita sebagai orang tua berusaha untuk hidup layaknya sebagai seorang muslim. Dan kalau kita hidup layak, peluang-peluang kebaikan terbuka lebar bagi kita. Nyekolahkan anak bisa, ya, mengeluarkan zakat juga bisa, umroh dan naik haji juga bisa, berinfak dan bersedekah, mengajari anak kita berbuat begitu juga bisa. Peluang-peluang kebaikan terbuka bagi kita semua. Walaupun nanti kita juga akan mendapatkan contoh-contoh konkret pula di lapangan, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Allah belum berikan takdir rezeki yang layak bagi kita. Ini beda nanti pendekatannya. Saya yakin ketika kita sebagai seorang suami bekerja semaksimal mungkin, berusaha mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, di garis Allah, di jalan Allah, itu dilihat Pak oleh istri, dilihat oleh anak. Anaknya pun juga akan memahami bagaimana perjuangan orang tua itu, dan dia dengan sabar senyum ketika pulang ke rumah. Anak juga akan mencontoh senyuman orang tua yang seperti itu pula. Tapi sampean bayangkan bagaimana orang kemudian subuhnya terlambat, setelah itu tidur lagi, bangun-bangun jam 10 pagi. Bagaimana bisa mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala? Begitu keluar sebentar zuhur balik lagi, mulut mencucu, wajah tidak sumringah, ditumpahkan emosi kepada anak dan istri. Masalah jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, monggo kita berusaha. Setelah berusaha semaksimal mungkin, berdoa pula kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mencukupi kehidupan kita sehingga punya pengaruh terhadap anak-anak kita, ya. Dan insya Allah kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga dan Allah punya takdir lain tidak sesuai dengan harapan kita, anak kita pun juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Al-faqru alladhi yukhayyimu ala ba'dil buyut, kefakiran yang menyelimuti, ya, sebagian rumah kaum muslimin, yang membuat anaknya mencari penghidupan di luar kontrol orang tuanya. Saudara sekalian, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, yaitu penyimpangan pertama. Yang kedua, an-niza' wasyiqaq bainal aba'i wal ummahat. Na'udzubillah. Ayah dan ibunya, kita sebagai orang tua tukaran, Pak. Niza', ada benturan. Wasyiqaq, tiap hari yang didengar celotehan istri kepada suami, suami yang ngamuk-ngamuk kepada istri. Dan ini dilihat oleh anak, jemaah sekalian. Tidak bisa tidak, anak itu potret, Pak, dari orang tuanya.
Melihat di rumah bagaimana ayahnya ketika membentak ibunya. Melihat bagaimana ketika ibunya berani kepada suaminya, kepada ayahnya. Keluar suara-suara yang keras dan didengar oleh anak. Maka tampil anak kita pun di lapangan jamaah. Sampean bisa lihat. Bandingkan Pak dengan anak rumah tangga yang penuh dengan romantisme. Ada kehangatan, ada senyuman, ada keakraban. Maka sikap anaknya pun di lapangan juga seperti itu. Ada sampai kaidah ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua ada pula pada anak kita. Ini kaidah. Ya, kaidah yang saya pikir semua kita merasakan jemaah sekalian. Wastimrad asy-syiqaq bainal abi wal ummi fi a'dami sa'atil istima' wal liqa'. Ketika kemudian orang tua menjadi tontonan yang tidak enak di tengah-tengah anaknya. Pada hampir semua waktu yang dia miliki dalam rumah tangganya. Saat makan tukaran. Nonton televisi juga tukaran. Saat santai keluar juga tukaran. Al-walad hina yaftah fil baiti 'ainaih, ketika dia melihat contoh seperti itu di rumahnya. Yara zahiratul khusuma amama nadhirihi, melihat bagaimana fenomena penampakan perseteruan antara ayah dan ibunya itu di depan matanya. Sayatruku hatman jawil baitil qatim, tidak bisa tidak akan membentuk sebuah lingkungan karakter yang mewarnai kehidupan anak-anak kita jemaah sekalian. Maka banyak anak kemudian tidak betah di rumah, masuk perang terus Pak. Pulang sekolah seharusnya dia sudah jihad fisabilillah menuntut ilmunya Allah. Pulang ke rumah mendapatkan kehangatan dari ibunya. Tukaran sang ibu dengan ayahnya. Begitupun sebaliknya jemaah sekalian. Maka tidak bisa tidak ma'asyiral muslimin. Dia keluar yufattish an difaqi yaqti ma'hum julla waqtihi wa yasrif ma'hum mukhalatatihim mu'dama faraghihi. Dia mencari Pak tempat yang menenangkan hatinya. Bersyukurlah kalau kemudian keluar di rumahnya ketemu masuk ke masjid Pak, kayak alirsat seperti ini. Ya, maghrib tukaran ke masjid, duduk di sini, bersyukur. Ya, atau duduk sama teman-temannya yang baik-baik, kita bersyukur. Yang repot kalau kemudian ketemu dengan orang-orang yang tidak karuan Pak. Maka ketemulah dengan orang-orang liar di lapangan. Di rumah nggak betah. Pulang sekolah, ngelihat sandal orang tuanya, motor orang tuanya, balik lagi dia Pak. Tak berani, tak tahan. Ya, bagaimana ngelihat orang tua yang seperti itu jamaah sekalian? Pak, hati-hati loh Pak. Saya juga takut berbicara seperti ini jamaah sekalian. Mitra Muslim dimanapun berada, ayo kita ngasih contoh Pak. Bahkan kalau perlu tunjukkan keharmonisan kita Pak, sendau gurau kita dengan istri kita di rumah, di hadapan anak-anak kita, biar dia terpatri Pak. Begitu dulu orang tua saya mengajarkan kepada kita. Ada canda, ada gurauan, ya, ada duduk manis dengan istri dan dengan anak-anak kita Pak. Ini penting. Yang perlu kita tunjukkan kepada mereka. Jangan sampai pertengkaran kita dilihat oleh mereka. Saya pernah menyampaikan di sini pula, kalau harus berantem Pak, ada masalah serius, ajak istri kita ke kamar, tutup kunci Pak. Silakan tukaran di dalam. Mau cakar-cakaran, ya, mau apa silakan. Tapi jangan sampai perbuatan kita yang seperti itu dilihat oleh anak kita Pak. Itu akan terpatri. Khusus anak di umur-umur masa merekam. 3, 4 sampai anak umur 7 tahun direkam apa yang dikatakan oleh kita, yang diperbuat oleh kita, itu melekat di sini ma'asyiral muslimin, akan hilang Pak sepanjang kehidupannya. Ketika setiap hari seperti itu ada pertengkaran di tengah-tengah anak-anak kita, di tengah anak-anak kita, anak nggak betah di rumah, keluar Pak. Kalau keluar ketemu dengan teman yang baik, saya katakan tadi masuk di masjid ini walillahilham. Tapi kalau mau ketemu di lorong Pak, terus masuk ke mall Pak, ditawari Pak obat-obatan di situ jamaah sekalian.
Sampean lihat Pak, rata-rata anak yang terjebak dengan narkoba, dengan pil koplo, ya, dan lain sebagainya, sampai nanti terjadi penyimpangan seksualitas. Karena nggak ada figur, Pak. Nggak ada figur. Sehingga dia nggak suka bertemu dengan lawan jenisnya pula. Karena dianggap ketika ayah dan ibu begitu, tukaran terus. Akhirnya dia ketemu dengan teman yang sesama laki-laki. Masuklah apa yang namanya gay. Ya kalau perempuan apa yang namanya lesbi dan lain sebagainya. Karena ulah kita orang tua. Sampean lihat rata-rata anak yang terjebak dengan narkoba pasti dalam rumah tangganya kedua orang tuanya juga bermasalah, ma'asyiral muslimin. Illa man rahima rabbuna, walaupun tidak semuanya ya. Tapi rata-rata begitu saya perhatikan, kurang perhatian, kurang pengawalan, pengawalan pada mereka, kurang merangkul anak-anak kita. Tidak betah di rumah keluar jemaah sekalian. Apalagi kemudian ketemu dengan lawan jenisnya, Pak. Kemudian dirangkul, Masya Allah, jadi figur. Akhirnya kejebak, Pak, pada pergaulan bebas dan lain sebagainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah asbabun inhiraf, salah satu sebab penyimpangan anak, karena kita orang tua tidak menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Bahkan syikak kita, perseteruan kita, berantemnya kita, tukarannya kita ditunjukkan kepada anak-anak kita, ma'asyiral muslimin. Maka anak kita pun juga akan berkarakter seperti itu pula. Tidak betah di rumah keluar, terjadilah apa yang terjadi pada saat ini. Baik, ini yang keberapa? Ini yang kedua. Nah, oleh karenanya sekedar saya mengingatkan, walaupun sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, fal Islam bimabadi'ihil khalidah al-hakimah rassama lil khatib al-manhaj al-qawim fi husni ikhtiyari zaujah. Kita ketika mau nikah, Pak, harus jelas dengan siapa kita mau nikah. Kira-kira istri saya ini bisa nggak mendampingi saya, mengingatkan saya di saat saya lupa, Masya Allah, membangunkan saya untuk salat tahajud, mengingatkan saya untuk salat tepat waktu di masjid. Ini penting, Pak. Ya, saya tidak perlu membahas lagi masalah ini karena panjang lebar saya membahas bagaimana husnu ikhtiyaruz zaujah, selektif dalam memilih istri kita ini. Ya, bagi kita yang sudah nikah, ayo Pak, jangan menyalahkan, ayo kita pikirkan bersama-sama. Ya, bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Saya layak enggak menjadi suami yang baik di tengah-tengah istri, di tengah-tengah keluarga saya? Ibu juga di belakang tanya pada dirinya juga, pantaskah saya menjadi istri yang salehah, yang menjadi contoh buat anak-anak kita? Kalau sudah saleh salehah, ini pasti, Pak, nanti anak kita pun juga akan mudah kita bina dengan gampang. Kenapa? Karena guyub, Pak. Suami istri ini, orang tuanya ini memiliki sikap yang sama mensikapi anaknya ke depan. Saya merasakan ini saat ini jamaah sekalian. Saya pikir yang sudah punya anak akan merasakan, terutama anak kalau sudah mulai masuk usia puber, Pak, bagaimana mensikapi anak yang seperti itu. Melangkasti tanpa pemberitahu pada orang tua. Terus orang tua merasa dilangkai. Saya kalau mau tersinggungan mungkin sudah sepandang, Pak. Tapi saya tahan, diskusi sama ibunya anak-anak. Ibunya memberi masukan, ayo kita sikapi bersama-sama. Terus begitu, Pak. Itulah hidup. Rumah tangga yang kita bangun bersama-sama seperti itu. Jangan sampai anak tidak punya figur. Tempat curhatnya nggak ketemu pada orang tuanya. Ingat, saya berkali-kali menyampaikan, orang tua yang sukses itulah orang tua yang mampu problematika anaknya itu curhatnya kepada kita orang tua. Urusan nikah, urusan mengambil keputusan dalam urusan bisnisnya, urusan pekerjaannya, pilihan-pilihan di kampusnya, di sekolahnya, orang tua dilibatkan. Berbahagialah kita. Ini bukti bahwa kita orang tua yang sukses mendidik anak, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua seperti itu insya Allah ya. Nah, saudara sekalian, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, na'udzubillah, lebih parah lagi nih, Pak, halatut talaq wa ma yushibuha min faqr. Perceraian. Sudah cerai terus miskin lagi, Pak. Mohon maaf, walaupun nanti cerai kadang-kadang juga solusi untuk menyelesaikan problem rumah tangga kita.
Tapi nanti kita akan ada pembahasan masalah perceraian jemaah sekalian. Tapi bagaimana pula Pak, kita sebagai seorang muslim, tolong jangan ada dalam benak kita berpikir untuk berpisah dengan ibunya anak-anak. Apalagi kita sudah punya anak Pak. Saudara, na'udzubillah, ya Allah, halatut talaq wa ma yushibuha min tasyarrudin wa dhaya'. Tidak bisa tidak talak ketika kemudian masing-masing ya hendak punya rujukan pekerjaan yang jelas Pak. Ya Allah, anak jadi bingung. Seharusnya anak begitu masuk ke dalam rumahnya mendapatkan kehangatan cinta ibunya, tiba-tiba ibunya sudah keluar dari rumahnya bersama dengan laki-laki lain Pak. Begitupun sebaliknya, sang suami, ayahnya juga begitu. Dia mendapatkan ibu lain, istri yang lain. Terus dia di tengah-tengah hayara Pak. Masuk di situ neneknya Pak. Neneknya mencintai fauqal luzum, berlebihan. Sampai kemudian anak tidak punya kepribadian yang jelas. Ini banyak terjadi contoh-contoh seperti ini ma'asyal muslimin. Saudara, ayo bagaimanapun pula kita berusaha Pak, keharmonisan rumah tangga ini harus kita jaga. Kita punya komitmen, saya tidak akan merusak rumah tangga saya ini. Saya tidak akan terjadi retaknya rumah tangga dalam kehidupan ini. Karena bagaimanapun pula akan punya dampak terhadap perkembangan anak-anak kita di lapangan. Saudara sekalian, la samahallah, ya, saya juga tidak sekali dua kali mendapatkan contoh-contoh seperti itu. Apalagi anak Pak yang masih kecil, ya, yang saatnya dia harus mendapatkan kehangatan, pelukan dari ibunya. Tiba-tiba sang ibu melepaskan begitu saja. Anak ditelantarkan, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Na'udzubillah. Sama Pak dengan apa yang kita bahas pada poin pertama tadi itu. Sudah tidak mendapatkan figur, orang tua tidak ada. Apalagi kemudian nikah berikutnya Pak lebih parah lagi. Kemudian dia masuk ke sekolah, di saat kemudian diantar sama orang tuanya, dia tidak ada mengantar jemaah sekalian. Ngeri Pak. Bingung anak ini. Hayara. Ya, kemana ini? Yang lain bersama orang tuanya, ayah dan ibunya. Ada kebanggaan jemaah sekalian. Dipegang tangannya. Tiba-tiba yang muncul nanti pembantunya Pak. Yang muncul pamannya, yang muncul nanti neneknya. Ditanya siapa orang tuanya gitu, dia noleh Pak. Ngelihat sama neneknya jemaah sekalian gitu. Neneknya juga bingung jemaah sekalian. Ini tanpa kita rasakan kita telah merusak Pak karakter anak itu jemaah sekalian. Ya. Lah sama Allah ini Pak, kita perlu perhatian khusus. Kalau udah kayak gitu jemaah sekalian, rangkul anak kita Pak. Rangkulen. Ya. Tanyakan tiap hari. Tanpa harus ketat kemudian berkomunikasi dengan mereka itu. Dan akui, Abi salah dalam masalah ini. Mamanya juga mengatakan, Mama salah dalam masalah ini gitu. Ya. Dan tolong buat kita-kita terutama pasangan-pasangan yang muda ini, saya faham hidup ini luar biasa fitnahnya. Ya, saya selalu mengatakan kita sekarang tidak membentur, dibentur Pak. Tidak menggoda, digoda sekarang ini. Tidak mencari perempuan yang mencari kita saat ini. Apalagi kita ini mapan Pak secara ekonomi gitu. Semua berharap ya difitnah kita berbagai macam supaya kita cerai dengan istri kita. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan insyaallah. Saudara sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya ikhwatal iman, supaya kita tidak terjebak dengan masalah perceraian ini, ya, al-Islam bimabadirihi rasyidah amara kulla min az-zawjain, memerintahkan pada masing-masing suami istri ini, jamaah sekalian, ayyaquma bil huquqi wal wajibat nahwa ba'dihum al-ba'd, untuk masing-masing kita ini menjaga hak dan kewajibannya. Apa kewajiban saya sebagai seorang suami, apa kewajiban ibu sebagai seorang istri, dan apa kewajiban kita berdua terhadap anak-anak kita, perlu kita fahami. Hatta la yu'awwal bihima al-amru ila natajil la tuhbat iqabaha.
sehingga nanti kita tidak mendapatkan masalah di lapangan jamaah sekalian yang nanti akan memukul anak-anak kita. Apa itu hak-haknya satu sama lain? Yang pertama, ta'atuz zaujah li zaujiha bil ma'ruf. Ketaatan istri mutlak, tidak bisa ditawar-tawar kepada suaminya, tentu ketika suaminya mengajak kepada kebaikan. Ya, ini penting, ini berkali-kali saya menyampaikan ini, sebab ini adalah muqaddimah Pak, kalau kita salah terjadinya perceraian di antara kita. Pernah sekali waktu Imam At-Tabarani meriwayatkan, anna niswatun ijtama'na marratan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu ada gerombolan ibu-ibu, rupanya mereka demo Pak. Kalau sekarang kayak demo ya, bersama-sama datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalna ihdahunna ila Rasul litaqul lahu. Setelah ngumpul semuanya di depan rumah Nabi, di rumah Nabi Pak. Jadi berkumpul ibu-ibu semua itu. Ketika berkumpul begitu, ngutus salah satu di antara mereka itu untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Protes rupanya ibu-ibu ini Pak, kok kalah terus sama suami gitu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaik. Saya ini utusan dari ibu-ibu di luar untuk menemui engkau. Jadi rupanya demo juga ada Pak ya. Cuma ini demo yang positif ya. Demo curhat betulan Pak, untuk cari solusi yang baik dalam kehidupannya itu. Ana wafidatun nisa ilaik. Aku ini utusan ibu-ibu untuk menemui engkau ya Rasulullah gitu. Hadzal jihad katabahu Allahu 'ala rijal. Enak ya. Jihad ini Allah wajibkan kepada kaum laki-laki, suami-suami kita. Fa yusibu usibu. Kalau kemudian mereka kena musibah, luka, pahalanya gede. Usibu, dikasih pahala. Wa in qutilu, kalau mereka terbunuh, kanu ahya'an inda rabbihim yurzaqun, mereka syahid. Hidup dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa nahnu ma'syaran nisa, sementara kita ini para ibu-ibu, para wanita, taqumu alaihim. Famalana min dzalikal ajr. Kami hanya menservis mereka, menjaga suami-suami kami ini. Kami tidak mendapatkan pahala apa-apa sebesar mereka para suami ini. Kata siapa? Kata ibu-ibu ini ya. Fa ajabaha sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam biqaulihi. Nabi kemudian menyampaikan Pak kepada ibu-ibu, sampaikan ya, ablighi man laqiti minan nisa. Sampaikan kepada siapa saja yang berjumpa denganmu nanti. Sampaikan kata Nabi, inna ta'atan lizauji wa i'tirafan lihaqqih ya'dilu dzalik. Allahu akbar. Sesungguhnya taatnya seorang istri kepada suaminya dan mengakui akan hak-hak suaminya, itu semua kalau dijalankan dengan benar, itu sama dengan pahala suami yang jihad fisabilillah. Halo ibu-ibu, ya ini ibu-ibunya nggak di depan saya nih Pak masalahnya Pak ya. Tapi mudah-mudahan didengar dari Uni ya. Ini kesempatan bagi para ibu-ibu ya untuk kemudian beramal saleh maksimal supaya kita tidak terjebak dengan perseteruan dalam rumah tangga. Sudahlah, ikutin perintah suami. Ingat ibu, kita ini para istri kalau sudah nikah perwaliannya tidak kepada orang tua lagi. Orang tua kita, orang tua ibu-ibu sudah menyerahkan perwaliannya kepada suami ibu. Maka ketaatan ibu, ketaatan istri kepada suami mutlak tidak bisa ditawar-tawar selama suami ngajak kepada kebaikan. Dan pahala semua itu kata Nabi sama dengan jihad fisabilillah. Allahu akbar. Sama kata Nabi, ta'dilu dzalik. Ai ya'dilu ajrul mujahidin fisabilillah. Tapi kata Nabi, wa qalilum minkunna man yaf'alhu. Ya, tapi sedikit dari mereka yang mau melakukannya kata Nabi. Nah, ini Pak yang kemudian Nabi memberikan garis di hadis yang lain, aku ketika di Isra Mi'rajkan dipertemukan dengan surga dan neraka. Aku perhatikan rata-rata yang menjadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang tawadu, orang-orang miskin yang sabar akan keadaannya. Itu yang paling banyak
berjejal pengen masuk ke surga itu. Dan aku dilihatkan tentang pintu neraka, orang yang bakal banyak masuk neraka. Ternyata yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Li'annahunna yakfurna, karena mereka itu kafir, kata Nabi. Mereka bukan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kafir terhadap suami-suami mereka. Ini bapak pada senyum semua sekarang ya. Tapi suami yang bagaimana? Sekali lagi, ini perlu kita bahas, Pak. Bukan perlu kita bahas, sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu. Itu kita laki-laki yang qawwam, yang punya etos kerja, yang punya kelebihan dari sisi iman, ibadah, keilmuan, etos kerja, rezeki dan lain sebagainya. Inilah Pak laki-laki yang kemudian akan ditaati oleh suami, ya, oleh istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sudah masuk waktu Isya ini, saya tidak bisa menambah lagi. Insyaallah ini baru muqaddimah bicara tentang kondisi yang ketiga terjadinya penyimpangan pada anak kita, yaitu kondisi talak dan hal-hal yang kemudian mendekati kefakiran dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin ini. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi suami yang qawam, istri kita menjadi istri yang salihah, anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, berbakti kepada kita orang tua, menjadi penyejuk mata kita semua, tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita, apalagi menjadi musuh dalam kehidupan kita. Dan semoga mereka semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.